warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil paper kami terkait dengan implementasi Smart City di Kota Bandung. Dan ini juga merupakan salah satu tugas kelompok kami pada mata kuliah Teknologi Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Syamsul Muarib. Saya di sini akan sedikit memberikan penjelasan, memberikan pengantar sebelum kita masuk pada titik fokus pembahasan, yaitu bagaimana sih sebenarnya implementasi Smart City di Kota Bandung itu sendiri. Ya, dan memang bahwa sangat menarik dan berkesan untuk kita bahas karena erat kaitannya dengan kehidupan kita pada saat ini, di mana kita ketahui secara seksama kita hidup di zaman atau era revolusi industri 4.0 yang berbagai teknologi atau alat elektronik yang begitu canggihnya, yang kemudian bisa memudahkan berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat itu sendiri. Salah satunya smartphone. Ya, smartphone itu sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mengakses sebuah informasi. Ya, jadi itu contoh kecilnya ya, seperti smartphone, dan banyak lagi kemudian alat-alat elektronik yang bisa kita gunakan dan tentunya bisa bermanfaat dan memudahkan kita dalam beraktivitas. Kemudian di pemerintahan itu sendiri ya, ada banyak inovasi-inovasi yang berbasis teknologi seperti e-government ya, dengan gaung e-government atau electronic government, di mana perlu kita ketahui apa sih sebenarnya e-government itu sendiri atau electronic e-government itu sendiri. Jadi e-government adalah suatu aktivitas atau kegiatan pemerintah dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi ya, untuk bagaimana bisa menguatkan dan meningkatkan pelayanan publik itu sendiri. Ya, jadi itu definisi dari e-government itu sendiri. Kemudian apa sih pentingnya itu e-government ya, apa dampaknya bagi masyarakat, apa dampak positifnya bagi masyarakat ketika inovasi e-government ini diterapkan. Nah, jadi yang pertama pentingnya itu ialah bagaimana pemerintah bisa merespon berbagai kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat, dan kemudian bisa menerima berbagai aspirasi masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi ya dalam berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, atau berpartisipasi dalam sistem yang ada ya, sistem pemerintahan yang ada itu sendiri. Kemudian bagaimana pemerintah bisa membuka ruang informasi ya, membuka ruang informasi kepada masyarakat bahwa ternyata ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita ya, transparansi dalam prinsip pemerintahan itu sendiri ya, bagaimana e-government ini bisa membuka ruang transparansi pemerintah pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan itu bisa diakses oleh masyarakat itu sendiri.
Jadi itu 3 poin pentingnya e-government ya. Nah, dimana dari inovasi e-government ini lahir konsep yang sering kita dengar, yaitu konsep smart city atau konsep kota pintar. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh berbagai daerah, berbagai kabupaten kota, seperti yang dilakukan oleh Bandung itu sendiri. Hanya tadi judul paper kami yaitu implementasi smart city di kota Bandung. Tetapi nanti kita bahas persoalan itu, karena ada kawan kami nanti yang akan lebih memperinci bagaimana sih implementasi dari smart city di kota Bandung itu sendiri. Nah, jadi kita bahas dulu apa sih sebenarnya smart city itu. Ya, jadi apa sih sebenarnya konsep smart city itu? Smart city adalah sebuah konsep yang sering digunakan oleh beberapa daerah, kabupaten kota, untuk mengembangkan ya, merancang dan mengimplementasikan sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya untuk bagaimana bisa meningkatkan suatu pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ujung daripada tujuan inovasi dan konsep e-government ini ialah bagaimana pelayanan publik ini lebih mudah dilakukan oleh pemerintah dan bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat itu sendiri. Kita bisa bayangkan ketika misalnya ada beberapa aplikasi atau situs-situs yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kan kita tidak susah untuk mengakses informasi. Seperti misalnya di Kota Bandung itu ada portal Bandung namanya, di mana di portal itu ada berbagai informasi terkait dengan Kota Bandung. Jadi orang dalam atau luar Kota Bandung itu bisa mengakses informasi tentang Bandung itu sendiri. Nah, kemudian di di Kota Bandung itu sendiri ada juga aplikasi pengurusan perizinan ya. Ketika kita misalnya ingin melakukan mengadakan usaha mikro ya, usaha kecil misalnya, kita tidak perlu untuk datang ke kantor instansi terkait mengurus surat izin, tetapi kita tinggal mengakses aplikasi ya, membuka aplikasi, menggunakan aplikasi itu untuk mengurus izin usaha mikro itu sendiri. Jadi dengan adanya e-government sangat memperlancar dan mempermudah kegiatan atau aktivitas masyarakat, dan pemerintah juga mudah untuk mengontrol dan melayani masyarakat itu sendiri. Dan tentunya ketimpangan yang selama ini terjadi, seperti misalnya ada masyarakat yang ketika mengurus di sebuah instansi disuruh membayar apa, padahal tidak ada aturan membayar dan sebagainya. Itu kan bisa dikontrol melalui beberapa aplikasi atau inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pemerintah, terkhususnya pemerintah Kabupaten Bandung itu sendiri. Jadi masih banyak beberapa aplikasi yang telah diciptakan oleh pemerintah Kota Bandung, seperti juga misalnya hal kecilnya e-parkir ya. Jadi ketika kita parkir kendaraan ya, ketika kita parkir kendaraan itu ada di tengah jalan memang alat yang kita pakai untuk menyetor uang
uang parkir kita ya. Jadi tujuannya itu untuk tidak ada parkir liar yang terjadi di Kota Bandung. Dan masih banyak aplikasi dan inovasi-inovasi lain yang telah diciptakan oleh pemerintah Bandung itu sendiri. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya yang nantinya akan dibahas ya, poin penting dari judul paper ini oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu, terima kasih. Billahi wabillahi haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang literatur review. Menurut Paramas Tasya dan Rahmawati, di Surabaya ada 2 kawasan yang telah mengikuti perkembangan konsep perkotaan melalui konsep Smart City itu sendiri. 2 kawasan itu adalah Kampung Margo Rukun dan Kampung Lawas, di mana 2 kampung ini telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam pengembangan menuju konsep Smart City. Mulai dari Kampung Margo Rukun yang setidaknya sudah mampu merubah pola pikir masyarakat, memberikan kesadaran akan teknologi itu sendiri. Bukan hanya itu, tapi masih banyak lain kontribusi yang diciptakan oleh Kampung Margo Rukun, seperti penggunaan internet, penyediaan sarana dan prasarana, pendidikan, dan beberapa kegiatan yang merangkul pemuda atau masyarakat itu sendiri dalam membangun kampung, serta aktif dalam menggunakan aplikasi atau situs yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga terjalin komunikasi koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Kampung Lawas juga mampu melakukan aktivitas teknologi seperti menggunakan internet, mengakses informasi dan sebagainya yang berhubungan dengan teknologi itu sendiri. Menurut Subekti, penerapan Smart City di Kota Surabaya itu didasari oleh beberapa masalah yang terjadi pada saat itu. Masalah seperti padatnya pembangunan, kemacetan, lingkungan ekonomi maupun pengangguran. Dengan adanya konsep Smart City yang diterapkan, bagaimana pemerintah bisa mengetahui dan mempelajari bagaimana sebenarnya tata kelola yang baik menurut pemantauan teknologi itu sendiri. Menurut hasil penelitian Siti I.W.D. Hartono Mursalin yang berjudul Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung, ada beberapa poin menjadi titik fokus penulis, yaitu 1. Komunikasi 1 atau 2 orang di lingkup pemerintah itu sendiri harus baik. Begitupun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga implementasi kebijakan Smart City berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun sebenarnya komunikasi ini kurang terjalin di dalam pemerintahan Kota Bandung itu sendiri. Dalam penerapan Smart City dapat kita lihat dari kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam menerapkan roadmap. Kendalanya adalah kurangnya sosialisasi roadmap, sehingga ada beberapa pegawai yang tidak memahami. Bukan hanya pemerintah, masyarakat tidak terlalu memahami dalam menggunakan beberapa aplikasi maupun situs-situs yang diciptakan pemerintah Kota Bandung karena kurangnya sosialisasi itu. 2. Sumber daya manusia juga menjadi poin penting peneliti, karena sebaik-baiknya konsep e-government yang ada, apabila SDM-nya kurang memadai, yakin dan percaya penerapan Smart City di Kota Bandung tidak efektif. Lagi dan lagi, yang menjadi kendala Dinas Komunikasi Informatika Kota Bandung ialah kurangnya staf yang belum ahli dalam bidang teknologi. Menurut hasil penelitian Rehan Mulidian Saharuddin Yusuf dan Dr. Helni Mutiarsi Jumhur yang berjudul Penerapan e-government dalam membangun Smart City pada Kota Bandung. Mulai diterapkannya Smart City di Kota Bandung pada tahun 2014 sampai sekarang terdapat 300 aplikasi yang telah diciptakan oleh pemerintah. Penerapan konsep Smart City ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik yang dulunya secara manual, sekarang sudah berbasis teknologi. Intinya, ingin menciptakan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
Menurut hasil penelitian Denny Fuziram dan Fikri yang berjudul Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Mendorong Program Smart City, partisipasi masyarakat dalam penerapan konsep Smart City memang sangat dibutuhkan, karena itu yang menjadi tolak ukur pemerintah Kota Bandung untuk melihat kualitas kota. Ada beberapa penerapan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung, yaitu kolaborasi, desentralisasi, inovasi. Nah, poin-poin inilah yang menjadi kunci dalam penerapan Smart City di Kota Bandung. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahir. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang grand theory yang kemudian membahas tentang e-government. Langsung saja, menurut R. Eko Indrajit pada tahun 2006, e-government merupakan sebuah tata cara interaksi atau hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dengan terlibat dalam penerapan teknologi, komunikasi, dan informasi. Dalam mengakses internet, tentunya semata-mata untuk memperbaiki mutu pelayanan publik. Kemudian Edward pun berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktural birokrasi. Pratama juga berpendapat Smart City suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi komunikasi dan informasi yang diterapkan di suatu daerah. Jadi itu saja yang bisa saya sempat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang diskusi. Diskusi merupakan hal yang sering kita jumpai atau diperbincangkan di berbagai hal, termasuk di era global ini. Di dalam perkembangan komunikasi, informasi, dan teknologi. Salah satu ialah pemerintah yang disebut dengan e-government. E-government dapat mengakses aktivitas-aktivitas komunikasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika ada urusan ke kantor administrasi, itu diperlukan berjam-jam antrian. Ketika ingin mengurus berbagai hal, itu diperlukan berbagai antrian panjang. Tetapi dengan adanya e-government ini, semua aktivitas, kegiatan atau informasi yang kita inginkan semua dapat diakses dengan baik dengan adanya e-government ini. E-government ini sudah diterapkan di kota, daerah atau kabupaten, terkhususnya di Kota Bandung, atau khususnya di Kota Bandung ini sudah diterapkan di berbagai daerah lainnya. E-government ini sangat memudahkan masyarakat yang ada karena dapat mengakses hal-hal yang ingin kita ketahui atau kita dapat mengambil informasi yang ada di dalamnya. Dan e-government ini sudah diterapkan di berbagai kota dan lainnya. Meskipun e-government sudah menyiapkan, meskipun e-government sudah menerapkan berbagai kegiatan di bidangnya, tetapi peneliti mengatakan bahwa program ini akan maju di Kota Bandung, tapi dengan adanya kontrak tidak sesuai dengan pengamatan. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.